Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan. Hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Abraham Zaki Zulhasmi selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dakwah, Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 2B. Teman-teman dari Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 2B yang saya sayangi dan saya banggakan. Tak lupa juga teman-teman online rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga alhamdulillah pada hari ini, pada menit ini, pada detik ini, kita masih bisa merasakan nikmat darinya yang luar biasa. Dan semoga dengan nikmat-nikmat tersebut kita makin bersyukur dan bukannya jadi kufur. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, kepada panutan kita, Nabi Agung Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk umatnya yang nantinya mendapatkan syafaat dari beliau, yakni syafaatul utma di yaumul akhir kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman online rahimakumullah, hidup memang berlika-liku. Kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang sedih. Dan pernah nggak sih teman-teman dihina, dicaci, disakiti hatinya sampai tak terbilang rasanya, mungkin oleh tetangga, teman, atau mungkin sanak saudara. Terngiang-ngiang rasanya ketika kita mengingat perbuatan mereka. Sakit hati kita, hidup jadi nggak tenang, hati gelisah nggak karuan. Sedangkan dia yang menyakiti kita lagi seneng-seneng, lagi ketawa ketiwi, lagi bahagia sana sini. Nah kalau kayak gini, kita dong yang rugi. Nah maka dari itu teman-teman semuanya, jalan terbaik adalah dengan kita memaafkan. Supaya apa? Supaya hati kita jadi tenang, hidup damai, gak ada kedengkian. Dan bisa jadi itu adalah salah satu cara untuk kita bisa lebih dekat dengan surganya Allah. Karena seperti firman-Nya Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 133 sampai 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang berinfak baik di waktu yang lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain. Dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, Masya Allah bukan teman-teman semuanya? Dan ada suatu cerita nih, suatu kisah yang datang dari zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul bersama sahabat-sahabat di Masjid Nabawi. Dan beliau itu berkata, akan datang dari pintu itu seorang ahli surga. Lalu yang datang siapa? Yang datang adalah orang Arab Badui dengan menenteng sendal di tangan kirinya. Dan beliau itu hingga mengatakan 3 kali, dan orang tersebutlah yang selalu datang. Hingga Abdurrahman bin bin Amr bin Ash itu sangat kepo, sangat ingin tahu kenapa sih orang itu gitu. Dan hingga dia itu menginap di rumah orang tersebut selama 3 hari. Tetapi selama 3 hari tersebut yang dilihat oleh Abdurrahman itu ya ibadahnya biasa-biasa saja, tidak seperti orang yang ahli surga begitu.
Hingga waktu di hari ketiga ketika Abdurrahman itu mau pergi, dia itu bertanya, apa sih yang membuat kamu menjadi ahli surga? Seperti kata Nabi. Saking rendahnya orang tersebut, saking rendah hatinya orang tersebut, dia itu menjawab, ya seperti yang engkau lihat, ibadah saya biasa-biasa saja. Tetapi ada satu hal yang belum kamu ketahui. Ketika saya mau tidur, saya selalu mengikhlaskan segala kesalahan orang yang telah mendolimi saya, dan saya mendoakan mereka. Masya Allah, hanya dengan dia memaafkan, dia menjadi ahli surga. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, mari mulai hari ini kita memaafkan orang yang telah mendolimi kita, dan kita meminta maaf kepada orang yang kita dolimi. Dan begitu, mungkin itu adalah salah satu jalan ninja kita untuk meraih surganya Allah SWT. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.